Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring. Cuma di sini tempatnya. Di tangan saya ini udah ada beberapa lintingan koran yang akan kita bikin jadi hastakarya. Saya udah lama nih nggak berhastakarya gitu. Terakhir bikin hastakarya tuh SD. Lama banget ya. Jadi hari ini kita bakalan diajarin lagi cara kita mau bikin apa nih? Bentuk dasar. Nah, untuk mengubah si koran ini menjadi produk ini ada beberapa tahapannya gitu. Oke. Tapi kalau untuk dasaran biasanya kita mengajarkan itu membuat bulat dulu. Bulat. Gimana Kenapa buatnya? harus lingkaran yang pertama kali? Kenapa harus lingkaran? Karena banyak yang digunakan, misalkan bisa buat ban, bisa buat seperti itu. Benar-benar gitu. Ya, kalau kita lihat ini pola-pola yang ada di benda-benda di depan saya ini memang hampir semuanya pasti ada model lingkaran gitu. Lingkaran. Jadi pola dasarnya memang harus belajar dari lingkaran. Oke, gimana cara bikin ya? Nah, untuk pertama si lintingan ini kita pipikan dulu, Kak. Oh, pipi. Oke. Oh, langsung aja ditarik. Ya. Oke. Aduh, putus kan. Pelan-pelan aja. Jadi pas dipipikan, terus langsung kita sedikit dicubit. Dicubit sini, dipadetin. Terus kemudian digulung sampai habis, sampai sini. Oke. Gitu. Coba ya, saya bisa apa enggak? Ini kamu hampir setiap hari kita sambil ngobrol ya, sambil bikin artnya. Ini kamu berarti hampir setiap hari pasti ada aja yang kamu bikin? Ada aja. Paling kalau misalkan moodnya lagi bagus, kita bikin bentuk nih. Kalau lagi biasa aja lah, paling nyetok lintingan gitu. Oh gitu. Jadi biasanya kalau udah jadi kayak gini dilem, Kak, biar lebih kuat. Oh jadi gitu. dilem, digulung lagi. Dilem, digulung lagi. Ini karena kita nggak ada lemnya, jadi kita gulung aja ya sampai selesai. Sampai selesai. Ini kamu biasanya sama teman-teman. Ini berarti yang pegang media sosialnya cuma kamu doang apa bareng sama teman-teman itu? Ada teman-teman itu, tim itu. Oke. Udah jadi, Kak. Aku juga, bener nggak? Iya, kurang lebih seperti ini. Biasanya ada yang buat, ini nggak jadi lingkaran. Tapi? Jadinya bentuk-bentuknya kayak semi kotak gitu. Oke. Lingkaran itu biasanya jadi. Lebih karena kenapa? Satu, karena pas proses ini yang nggak ditekan, jadi dia cuma asal ngikut doang gitu. Jadi kotaknya nggak bulat. Berarti aku bakat dong ya, lumayan ya. Bisa lah, nanti kita ajarin di galeri langsung ya. Siap. Nah ini setelah bentuk lingkaran biasanya bentuk dasar lainnya apa? Paling untuk ini sih, tinggal sisanya main potong aja, potong bentuk. Jadi kan lingkaran ini sebenarnya sih awalan ya. Jadi misalkan mau bentuk bangunan otomatis tiang, tinggal dipasin, digunting, ntar lagi digunting gitu. Oke. Itu kamu pernah ingat nggak sih berapa benda yang kamu butuh banyak banget lintingan? Ada, waktu itu bikin miniatur menara Eiffel kurang lebih ukurannya 75 cm. Nah, di situ lintingannya banyak, Kak. Kurang lebih ada 1000 kayaknya. Wah. 1000 kurang. Itu berapa orang yang ngerjain? Itu waktu itu sama orang tua saya, sama umi saya gitu bikin. Kurang lebih proses pembuatannya itu 1 bulan. 1 bulan? Itu kamu dalam rangka apa bikin itu? Penasaran aja, Kak. Jadi kan ibaratnya kita udah bisa nih, udah dapat ilmunya, pengen bikin miniatur bangunan apa ya, menara Eiffel, ternyata dapat gambarannya. Kita pola tadi yang saya bilang di pola, dicari ukurannya, langsung kita buat gitu. Itu pun dalam sebulan itu banyak kegagalannya. Mulai dari bikin pondasi awal, bangunan tengah sampai tiang atasnya itu. Lumayan banyak kesulitan. Wah, gitu. 1 bulan. Tapi ngomong-ngomong tadi kamu bilang kamu dibantuin sama umi kamu, orang tua. Berarti orang tua juga bisa ya bikin ini? Bisa. Kamu yang ngajarin apa gimana? Iya, dia ngeliatin saya main lintingan, dia ngikutin gitu. Oke, ini tuh benar-benar ya jadi kegiatan positif anak muda gitu, di saat anak-anak muda yang lain cuma mungkin sibuk main games apa segala macam. Kamu sibuk ngelinting ya. Ngelinting kertas koran gitu. Ini biasanya kalau ngelinting kayak gini kan kamu bilang tadi kalau misalnya moodnya lagi bagus ya saya bikin bentuk lah gitu. Tapi kalau misalnya lagi biasa aja saya ngelinting aja. Biasanya dalam sehari kamu bisa berapa banyak bikin lintingan kayak gini? Biasanya kalau per hari itu untuk ngelinting kurang lebih 2 jam, jadi 200 atau 2 ikat ini. Ini 1 ikat 100 jadi 200. Ini 1 ikat 100 ya? Iya. Wah, oke, nggak kerasa ya sebenarnya ya. Terus untuk 1 ikat ini sebenarnya bisa diubah menjadi 2 toples dan 3 anyaman seperti ini.
Untuk satu ikat aja. Satu ikat aja. Pokoknya patokannya 100 Iya, 100 lintingan seperti itu. Nah, aku nggak tahu ya, kalau misalnya tadi kan kamu bilang kalau misalnya kertas HVS itu bisa juga, cuma ada kekurangannya juga kayak gitu. Kamu pernah pakai kertas yang lain gak sih, kayak majalah kayak gitu-gitu? Pernah. Untuk majalah, HPS pernah kita coba semuanya. Jadi untuk merasakan teksturnya itu beda Kak. Jadi biasanya kalau saya sendiri main di koran, pindah untuk main ke HVS atau majalah lainnya, itu agak gimana gitu rasanya. Agak beda karena kan ini sentuhan tangan ke kertas itu beda. Betul karena kan biasanya kita megang koran yang dibentuk gampang, kini pindah ke HVS jadi lumayan susah gitu. Ditambah lagi mungkin kalau HVS dan majalah itu kan agak sedikit licin ya. Iya, licin dan kaku. Nah, itu dia teksturnya. Jadi mungkin lebih enak akhirnya tetap pakai koran. Betul. Terus ini tapi maksudnya aku nggak tahu ya, kertas koran itu semua tipe kertas koran itu sama ya? Atau punya beda-beda juga sih? Paling kalau untuk bahan dasarnya sama, cuman ukuran ininya beda-beda. Ukuran kertas korannya. Tapi bisa diakalin kalau untuk itu. Jadi sebenarnya pakai koran apa aja tuh bisa ya. Bisa. Nah, ini ngomongin tentang benda-benda yang ada di depan ini, ada nggak sih yang lagi kamu bikin atau yang lagi pengen kamu bikin tapi belum kesampaian? Yang belum kesampaian paling ini sih, pengen ke depannya kita dari 34 provinsi ada suatu bangunan ikonik itu kita buat. Jadi seluruh Indonesia ada miniatura, pengennya seperti itu. Misalnya kayak rumah adatnya kayak gitu di ya. Padang ada rumah gadang gitu. Itu tapi belum ada yang sama sekali kamu bikin sampai sekarang? Belum. Tapi kalau untuk impian pengen bikin seperti itu. Kalau ikonik kota gitu, misalnya kayak Monas segala macam, kamu udah bikin belum? Udah bikin. Udah bikin. Monas. Berapa lama tuh bikin Monas? Untuk Monas seminggu sih kurang lebih. Seminggu. Itu biasanya dari setiap item-item benda yang kamu bikin itu tuh lebih sulitnya tuh kayak gimana sih? Kamu pas desain gambarnya atau pas justru pas di prakteknya, atau misalnya apa sih dari presisinya pas segala macamnya itu gimana? Untuk kesulitan biasanya kalau bikin miniatur, yang digambar sama yang udah jadinya pasti beda. Nggak mungkin sama. Karena kenapa? Itu kan kita nggak punya cetakan ya, ibaratnya masih memperkirakan kurang lebih panjangnya segini, tingginya segini, lebarnya segini. Jadi kalau dibilang untuk lukisan atau pola dengan yang wujud aslinya itu bisa dinyatakan beda. Ya ampun. Seperti itu. Oke. Nah, selama ini sukanya deh yang kamu rasakan selama kamu bergelut di bidang ini apa? Sukanya ya, karena bisa dibilang ini hobi, terus hobi ini bisa mendatangkan pundi-pundi uang, jadi di situ sukanya. Selain kita berkarya, nanti ke depannya nih produknya udah jelas mau kemana gitu. Benar. Seperti itu Kak. Nah, ini tuh kamu tuh kerja sama dengan ini juga nggak sih? Kan biasanya kalau di tiap-tiap daerah itu biasanya ada komunitas apa sih, kayak art misalnya, kayak ikut di pemerintahan juga kan ada komunitas-komunitasnya. Kamu ikut-ikut kayak gitu juga nggak sih? Ikut. Oh iya, ikut apa aja? Malah untuk saat ini saya sendiri yang membuat komunitas, semi-komunitas itu. Jadi namanya Indo Crafter Squad. Jadi setiap perajin di seluruh Indonesia kita kumpulin dalam satu grup WhatsApp gitu. Jadi di dalam situ selain berkomunikasi, bisa memperkenalkan produk buatan mereka sendiri. Untuk saat ini seperti itu. Itu kenapa kamu kepikiran untuk bikin komunitas seperti itu? Karena itu tadi banyak crafter di Indonesia, cuman kurang terlihat gitu. Makanya dari situ, ayolah kita buat, kita bersama-sama. Barangkali kan kedepannya kita bisa bikin buat pameran bareng gitu. Iya, saling support kan juga keren ya. Tapi sejauh ini memang belum ada pameran yang dibuat. Belum. Untuk saat ini, sudah. Untuk saat ini si Akasih Art sendiri sudah mengikuti beberapa pameran gitu. Oke. Itu gimana cara ngumpulin, kan tadi kamu bilang gitu banyak banget nih sebenarnya Indocraft ya. Indocraft di Indonesia, pengrajin di Indonesia yang kurang terlihat. Kamu sendiri gimana cara ngumpulinnya? Nah, untuk pada itu akhirnya awalnya itu dalam grup itu ada 2 orang admin. Jadi di situ kita mencari-cari di Instagram, kita telusuri, dapat satu persatu. Misalkan di daerah Jawa Barat kita dapat 1 orang nih. Nanti orang tersebut kita undang dan orang itu ngajak orang lagi, temennya gitu. Seperti aja seperti itu. Yang dari
apalagi daerah Sumatera sama seperti itu, Kalimantan seperti itu gitu. Oke, berarti total kalau kamu inget-inget itu udah ada berapa banyak? Untuk anggota kurang lebih 30-an kurang lebih. Wah, Di itu Indo mereka Pride semua bergerak di daur ulang atau daur ulang kertas gitu. oh semuanya sama daur ulang Iya, kertas? betul. Wah, biasanya apa aja kegiatan yang kalian bahas? Untuk di grup itu kita diskusi. Heeh. Diskusi terus selain itu misalkan habis bikin nih, Ah. mereka share foto terus ditanyain ini gimana cara buatnya gitu. Paling gitu sih, lebih Dan ke diskusi. saling ngasih tahu juga. Wah, keren Saling dong ini berarti. kurang-kurang ini nih nanti ditambahin ini gitu. Oke, ini sebenarnya kalau dikumpulin jadi satu, bikin marketplace bareng-bareng, pasti hasilnya jadi luar biasa Bisa, tuh. Semoga bisa. ya buat kedepannya ya. Amin, amin. Nah ini nanti di segmen berikutnya saya mau ngasih tips buat pemirsa TV-mu yang penasaran sebenarnya kalau mau bikin ini, tipsnya biar jadi kece, biar jadi bagus, biar jadi layak jual, punya nilai ekonomi itu kayak gimana. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show, TV Muhammadiyah ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.